Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil tempat yang terbaik, supaya kita sama-sama boleh menikmati berkat dari firman Tuhan di tengah minggu ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bagi Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur kalau saat hari ini Tuhan, kami boleh masih punya kesempatan untuk mendengar kebenaran-Mu. Biar setiap kebenaran yang kami dengar membangun rasa takut yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga kami menjaga hidup kami dalam kebenaran-kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Pandang Tuhan, kalau hari ini masih menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami mau tetap mempunyai rasa takut dan gentar akan Engkau, supaya kami dapat menjaga hidup kami, tidak bercacat, tidak bercela dalam hadirat. Ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Katakan, berikan ku hati seperti-Mu, berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Ini rindu kami, punya rasa takut dan gentar akan Engkau secara benar. Berikan ku hati takut akan dirimu, takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, yes, agar ku bisa hidup tidak bercacat, hidup tidak
bercacat celah. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Kau ciptakan aku Tuhan, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Oh, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Persiapkan aku, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Oh, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhanku. Ini rinduku Tuhan, berkenan dalam pandangan-Mu, ya Bapa. Biar Engkau melihat kami, anak-anak-Mu yang datang menyembah-Mu, yang membangun rasa cinta, yang membangun rasa hormat, yang membangun rasa tunduk akan Engkau. Ku bersyukur ya Bapa. Hidup dalam pandangan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ku bersyukur padamu ya Bapa. Elohim Yahweh, Allah yang kami sembah, Allah Israel, Allah yang benar. Ini hidup kami, nikmati hidup kami ya Bapakku, ya Allah. Tiada yang lain ku ingin di bumi, hanya Kau, hanya Kau. Terima kasih. Walaupun untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, kami harus kehilangan kesenangan kami. Kami harus kehilangan apa yang menjadi kesukaan kami di bumi ini. Kami siap Tuhan. Walaupun itu menyita hidup kami, bahkan nyawa kami. Mampukan kami untuk tetap bertahan dalam kebenaran-Mu, supaya keterpisahan dengan Engkau tidak menjadi bagian kami, supaya Engkau boleh menyambut kami dalam kekekalan. Aku bersedia Tuhan.
Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Terima kasih. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Sebelum mata menutup, sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Ini rindu kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar kembali firman-Mu yang kami percaya mampu membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Pimpin kami, pimpin si pemberita firman dan juga yang mendengarkan firman, agar kami sama-sama diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jika kita mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, yang terdiri dari 6 pasal, kita bisa melihat sebuah tema kunci yang ingin disampaikan, yang berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari dunia yang jahat ini, juga kemerdekaan dari hukum-hukum yang membelenggu orang percaya. Jika kita melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia ini, hukum Taurat memang disandingkan kepada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injilnya. Keselamatan yang Tuhan berikan, iman di dalam Yesus Kristus disandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mengikuti hukum Taurat. Keduanya disandingkan dan akhirnya ini yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya kemerdekaan yang dimaksud itu memang lebih mengacu kepada
kemerdekaan yang membebaskan mereka dari legalisme hukum Taurat yang ada. Tentu kita tahu bahwa orang Israel memiliki hukum Taurat sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, sebelum mereka percaya dan memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di dalam pasal 1 dan 2, kita bisa membaca bahwa pada awalnya mereka menaruh iman mereka kepada Kristus. Kita lihat di dalam Galatia 1 itu. Galatia 1 ayat 1 sampai ayat 5. Di sini merupakan salam dari Rasul Paulus. Di ayat 6 dikatakan seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Kemudian Rasul Paulus di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang kasih karunia, disambung dengan Galatia 2. Di situ dikatakan bahwa kasih karunia itu dianugerahkan. Kita bisa lihat di Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dan kemudian disampaikan juga di situ di Galatia 2 ayat 16, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa sebenarnya jemaat itu sudah memiliki anugerah, sudah memiliki keselamatan, jemaat itu sudah dimerdekakan karena mereka menerima kasih karunia di dalam percaya mereka kepada Tuhan. Di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya sudah merdeka karena iman dalam Kristus Yesus dan dimerdekakan di dalam roh. Sehingga mereka tidak lagi terbelenggu oleh hukum-hukum Taurat dengan segala legalitas yang mengikat mereka. Mereka tidak perlu lagi pusing dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu menurut hukum Taurat, tetapi mereka dimerdekakan dari segala hukum itu, tetapi mereka masuk ke dalam pemerintahan roh itu sendiri. Di dalam Injil Kristus itu sendiri, di mana Kristus sendirilah yang akhirnya menjadi hukum bagi mereka. Kita masuk ke dalam pasal 3 dan 4, terlihat jelas bahwa jerat legalisme dari hukum Taurat ternyata bisa menggugurkan kemerdekaan yang sudah disampaikan di pasal 1 dan 2. Hukum Taurat rupanya menggugurkan kemerdekaan yang selama ini telah mereka peroleh. Kalau kita bisa lihat Galatia 3, di situ dikatakan seperti ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini sebuah sebutan yang cukup tajam ya. Rasul Paulus mengatakan jemaat yang justru sebenarnya sudah percaya kepada Kristus, jemaat yang beriman kepada Kristus, jemaat yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, tetapi dikatakan mereka adalah jemaat yang bodoh. Kenapa? Karena dikatakan seperti ini, siapa sih sebenarnya yang telah mempesona kamu? Kalau saya pakai bahasa saya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat dan karena percaya atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi di dalam, kalau saya pakai bahasa saya melihat emosi, kalau kita mau sedikit mengilustrasikan emosi yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat Galatia ini, Rasul Paulus seperti bertanya-tanya, seperti heran terhadap sikap jemaat di Galatia. Kenapa? Kenapa jemaat Galatia yang sudah menerima kasih karunia di dalam Injil Kristus, yang sudah menerima kemerdekaan dari terbelenggunya mereka oleh legalitas hukum Taurat, mereka kembali lagi untuk mengenakan apa yang dulu pernah mengikat mereka.
Galatia 3 ayat 1 mengatakan orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa sih yang telah mempesona kamu sehingga Yesus Kristus yang begitu terlihat terang di depanmu, tetapi engkau tidak melihat itu dan bahkan berbalik. Mengapa kita yang telah menerima anugerah itu berbalik kembali kepada hukum-hukum yang mengikat? Sebenarnya itu bahasa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukankah hal ini juga sebenarnya ingin disampaikan kepada kita juga? Kalau kita mau berbesar hati untuk membuka diri kita, menganggap bahwa ini adalah sebuah pesan dari Tuhan, terkadang tidak jarang kita yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kita lupa bahwa kita sebenarnya telah dibebaskan dari segala belenggu legalitas hukum-hukum yang berlaku. Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita lah zaman sekarang nih sebagai orang Kristen, memang kita tidak melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita punya hukum-hukum gereja, kita punya hukum-hukum agamawi yang mengatur tata cara ibadat kita, yang mengatur hukum keagamaan kita. Kita punya hukum-hukum itu. Kita punya hukum-hukum yang terkadang kita lupa bahwa sebenarnya hukum-hukum itu hanya menjadi alat untuk membantu kita, membuat kita lebih tertib. Tetapi tidak jarang orang-orang percaya, tidak jarang orang-orang Kristen malah terjerumus dan terfokus ke dalam seremonial, terjerumus ke dalam hukum-hukum yang berlaku di gereja, terjerumus ke dalam perayaan-perayaan. Ini juga sebenarnya yang ditekankan juga oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 2. Kalau kita mau lihat Galatia 5 ayat 2 yang diwakilkan dengan istilah sunat, yang bicara tentang hukum, bagian hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Rasul Paulus sangat concern dengan perkara sunat ini. Kenapa? Karena sunat merupakan sebuah simbol bahwa ketika orang melakukan sunat, maka dia sedang mencoba untuk memenuhi kewajiban hukum Taurat. Di dalam peraturan hukum Taurat, kalau melakukan satu hukum Taurat, maka dia harus melakukan seluruh hukum Taurat. Dan itu yang Paulus sangat tekankan, kalau misalnya jemaat Galatia sudah concern untuk memenuhi kewajiban di dalam melakukan hukum Taurat secara peribadatan, tentu jemaat Galatia harus kembali terikat kepada hukum-hukum yang berlaku di dalam hukum Taurat. Sehingga akhirnya dia terlepas daripada Kristus. Sehingga akhirnya mereka, jemaat Galatia, lepas dari Kristus dan mengharapkan bahwa kebenaran itu muncul dari hukum Taurat. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh Rasul Paulus. Ini yang Rasul Paulus tekankan, dan dengan begitu, kalau kita mau pakai istilah dengan begitu, mungkin sedikit memiliki emosional di dalam menyampaikan pesannya ini kepada jemaat Galatia, sehingga dia sampai mengatakan jemaat Galatia yang bodoh. Jemaat sudah mendapatkan emas yang berharga, sudah mendapatkan karunia yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Galatia sudah mendapatkan kasih karunia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tetapi jemaat-jemaat Galatia kembali lagi kepada kubangan jerat legalisme hukum Taurat. Kembali saya paparkan, di dalam kondisi kita sebagai orang Kristen, tidak jarang bahwa kita lupa bahwa ketika kita sudah memiliki kasih karunia di dalam Kristus, kita mengikatkan diri lagi kepada seremonial gerejawi, kepada tata cara ibadah. Bukan tidak boleh Bapak Ibu, tetapi ketika kita hanya terfokus di situ, maka kita lupa bahwa kita seharusnya membangun relasi kita dengan Tuhan di balik semua tata cara tersebut. Tidak sedikit para pelayan Tuhan, tidak sedikit juga mungkin jemaat ketika contoh hari raya, Natal atau Paskah. Kita ambil contoh Natal misalnya.
Ketika mau hari raya Natal, seberapa mereka yang begitu sibuk dengan perayaan, begitu sibuk dengan bajunya apa, begitu sibuk dengan dekorasi. Tetapi mereka lupa untuk menyibukkan diri dengan membangun relasi dengan Tuhan. Mereka lupa membangun relasi dengan Tuhan adalah yang terpenting dan merupakan perwujudan bahwa kita telah menerima kasih karunia dalam Tuhan. Mereka lupa bahwa relasi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, dan dengan Yesus sendiri merupakan hal yang terpenting dan merupakan bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia. Orang-orang Kristen banyak terjebak di dalam seremonial agamawi. Orang-orang Kristen sering terjebak di dalam tata tertib. Tidak dilarang punya tata tertib. Tentu agar lebih tertib di dalam peribadatan dan segala hal. Tetapi jika terfokus di situ sehingga kita lupa akan esensi kekristenan, esensi pelayanan itu sendiri, maka kita sedang terjerat ke dalam legalitas itu sendiri. Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami oleh jemaat Galatia pada saat itu. Ketika orang-orang Kristen hanya memikirkan apa yang tampil di depan, tetapi tidak memikirkan apa yang ada di dalam dirinya, maka cenderung kita gampang terjerat oleh legalitas agamawi. Ketika orang-orang Kristen pusing dengan jabatan dalam gereja, jabatan dalam pelayanan, jabatan di dalam setiap kehidupan mereka juga mungkin, bukan hanya dalam pelayanan ya, karena kita tahu yang namanya pelayanan bukan hanya di dunia gereja, tapi di dunia sekuler juga, di dunia sehari-hari, dalam dunia pekerjaan. Ketika orang-orang Kristen hanya pusing dengan cover luar, ketika orang-orang Kristen hanya pusing dengan yang namanya hukum-hukum, ketika orang-orang Kristen hanya pusing dengan yang namanya legalitas, maka akhirnya kita terjerat di dalam legalitas yang membuat kita tidak lagi menjadi orang yang merdeka. Orang-orang Kristen sebenarnya kita sudah merdeka Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita ini sudah merdeka ketika kita menerima Yesus Kristus. Tetapi kondisi jemaat di Galatia menunjukkan bahwa kemerdekaan itu juga bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ada jerat-jerat tersebut. Kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah waktu kita bertobat, waktu awal mula kita bertobat, kita bilang kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi kita masuk ke dalam jerat, pelayanan di gereja harus begini, harus A, B, C, D, tetapi lupa memperhatikan jiwa-jiwa. Tetapi lupa memperhatikan karakter diri yang harus diubah setiap hari. Lupa memperhatikan bagaimana membangun relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Kita disibukkan oleh begitu banyak jadwal pelayanan, tapi kita tidak menyibukkan diri dengan bergumul dengan Tuhan. Kita tidak menyibukkan diri dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Maka sebenarnya kita sudah masuk kembali ke dalam belenggu. Kita tidak lagi merdeka, walaupun judulnya kita sudah Kristen, tapi kita tidak lagi merdeka dalam Kristus, karena kita sudah dibelenggu oleh kesibukan pelayanan. Tapi bukan kesibukan menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah dijerat lagi oleh apa? Oleh hukum-hukum. Tidak boleh A, tidak boleh B, dilarang makan A, dilarang makan B. Kalau Rasul Paulus menganggap sunat menjadi sebuah simbol dari hukum Taurat, melakukan kewajiban hukum Taurat, mungkin kita juga bisa mengilustrasikannya ketika kita mulai lagi mengikatkan diri terhadap adat istiadat yang tidak memberikan kehidupan juga. Tidak salah mengikuti adat istiadat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi jika kita tahu bahwa adat istiadat itu bertentangan dengan firman Tuhan, tentunya kita tidak boleh melakukannya. Jika kita tahu bahwa adat istiadat mengikat kita untuk akhirnya kembali mengikuti pola-pola hidup dunia, tentunya kita tidak boleh melakukannya. Jika seremonial keagamaan kita membuat kita menjauh dari relasi kita dengan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang masuk ke dalam jerat legalisme. Dan itu yang sebenarnya Rasul Paulus ingin hindarkan dari jemaat Galatia. Dan bukan sekedar hindarkan, saya pikir justru dia menghardik ya, dia menasehati. Karena sebenarnya sepertinya memang sudah terlihat
faktanya hal itu terjadi di jemaat Galatia. Semua ini bisa dilihat di dalam pasal 3 dan 4. Terlihat sekali bahwa mereka yang selama ini telah mengenal Allah, bahkan telah dikenal oleh Allah. Galatia 4 ayat 9, kita bisa lihat dalam Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, wah, bukankah itu hal yang luar biasa ya kalau kita sudah dikenal oleh Allah. Kebanyakan kan orang Kristen kan mengaku, aku mengenal Allah. Tapi apakah kita sudah dikenal Allah? Belum tentu. Tetapi jemaat di Galatia dikatakan oleh Rasul Paulus, sesudah kamu dikenal Allah, bukankah itu suatu kondisi yang sebenarnya seharusnya sudah matang dan tidak bisa berbalik lagi. Tetapi Rasul Paulus menyayangkan, mengapa kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kita terapkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, mengapa orang-orang Kristen, mengapa kita, jikalau kita sudah mengenal Allah dan mungkin kita sudah dikenal Allah, saya berharap sekali kalau Allah benar-benar mengenal kita. Dia tahu, oh ya, ada umatku yang rajin berjemaat, yang rajin beribadah. Berarti kita dikenal oleh Allah. Berarti Allah aware dengan kehadiran kita. Allah tahu bahwa kita ada. Ya tentu Allah tahu ya keberadaan ciptaannya. Tetapi tentu saudara-saudara mengerti yang saya maksud. Allah mengenal kita, bukan itu hal yang luar biasa. Tetapi dalam kondisi itu, kita kembali kepada roh-roh yang lemah dan miskin. Lemah dan miskin bisa dikatakan roh-roh yang ada di dunia ini. Roh-roh yang mengikat kita dengan kekayaan, mengikat kita dengan popularitas, mengikat kita dengan pride, mengikat kita dengan apa? Gemerlap dunia. Bagi dunia itu kemewahan, tapi bagi Tuhan itu kemiskinan dan kelemahan. Dan kita memperhambakan diri lagi ke situ. Kita bukan sekedar, kalau menurut saya bukan sekedar bodoh, kita sangat bodoh kalau kita melakukan hal tersebut. Maafkan saya Bapak Ibu kalau saya pakai kata bodoh ya, karena memang Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu kan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki sesuatu yang begitu berharga yang tidak ternilai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat lagi ya, saudara sekalian jemaat Tuhan, ingat lagi ketika kita awal mula kita bertobat. Cinta mula-mula, istilahnya kan begitu ya, cinta mula-mula. Betapa kita luar biasa senangnya diselamatkan oleh Tuhan. Terbebas dari belenggu-belenggu dosa, terbebas dari belenggu kuasa gelap. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita dipertobatkan. Kita kembali dianggap anak, kita diangkat menjadi anak, dan akhirnya kita mendapatkan pemulihan, pertobatan. Kita punya cinta yang luar biasa terhadap Tuhan, yang kalau gak berdoa tuh kayak ada yang hilang rasanya. Tetapi setelah waktu berjalan, mengapa hal itu menjadi sirna? Mengapa hal itu tidak lagi ada di dalam diri kita, di mana kita punya kerinduan kalau kita gak doa tuh ada yang hilang. Dan akhirnya kita terjerumus ke dalam jerat itu tadi. Roh-roh yang miskin, roh-roh yang lemah, roh dunia. Kita lebih senang mendapatkan penghargaan orang lain. Kita lebih senang diangkat-angkat. Kita lebih senang ketika orang memperhatikan kita. Kita lebih senang ketika mendapatkan sebuah prestasi dan orang melihat, wow, hebat dia. Kita lupa bahwa dulu kita pernah dibebaskan dari hal-hal seperti itu. Kenapa harus kembali? Kenapa kembali kepada jerat yang sama? Kepada jerat yang dulu, yang mungkin bentuknya berbeda tetapi sebenarnya sama saja jeratnya. Kalau dulu mungkin karena tidak ada kesempatan untuk menjadi populer, jatuh dalam dosa, ketika diangkat akhirnya kita memperbaiki diri, sekarang punya kesempatan, kita malah jatuh ke dalam jerat popularitas. Contohnya, sama saja sebenarnya itu jerat, hanya bentuknya saja yang berbeda. Roh-roh itu miskin, roh-roh itu lemah,
Dan itu mengikat kita untuk melekat dengan dunia. Ini yang disayangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dan ini juga yang mau dibagikan bagi kita. Jangan kita terjerat ke dalam ikatan-ikatan itu kembali. Kita nggak sadar. Sudah bertobat, masuk ke dalam pelayanan, menjadi hamba Tuhan, terjebak di dalam popularitas hamba Tuhan, terjebak di dalam apa lagi? Di dalam kesibukan pelayanan. Ketika jemaat mendapatkan pelayanan, mereka akhirnya lupa. Jadi tidak lagi memperhatikan jiwa-jiwa, tapi lebih kepada jadwal pelayanan misalnya, apalagi pelayanan mimbar. Ini sibuk dengan jadwal pelayanan mimbar, tapi lupa memperbaiki karakter diri. Sebenarnya kita yang sudah merdeka terbelenggu lagi oleh jerat legalisme. Tidak lagi menjadi orang yang merdeka. Galatia 4 ayat 10 dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Di Galatia 4 ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Nah, Paulus mengungkapkan itu. Ingat nggak waktu awal mula kita bertobat, betapa bahagianya kita terjerat dari segala belenggu dosa. Kita senang dengan kasih karunia Tuhan, kita senang dengan keselamatan dan pertobatan itu. Tetapi mengapa ketika waktu berjalan justru sudah menjadi orang Kristen, justru sudah dipertobatkan, waktu berjalan kita terlena dan akhirnya masuk kembali ke dalam jerat yang sama. Itu yang disayangkan oleh Rasul Paulus. Kenapa mesti seperti itu? Dan kenapa kita yang telah mengaku mengenal Kristus? Mengapa kita yang mengaku telah mendapatkan kasih karunia? Mengikatkan diri kita kembali kepada hal-hal yang tidak perlu. Kalau Rasul Paulus tadi mengatakan di ayat 10, Galatia 4 ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Tentu ini bicara tentang hari raya mereka, kemungkinan besar seperti itu. Hari rayanya dirayakan, esensinya tidak dirayakan. Seremonialnya dirayakan, contoh yang tadi saya katakan, Natalnya dirayakan, Paskahnya dirayakan, sibuk 3 bulan sebelumnya, tapi esensinya tidak dirayakan. Lupa merayakan relasi mereka dengan Tuhan. Lupa berkomunikasi terus dengan Tuhan. Lupa bahwa semua seremonial itu sebenarnya nggak terlalu penting dibandingkan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau bicara tentang hari, mungkin ini juga tidak sedikit orang Kristen yang masih punya prinsip hari yang baik. Misalnya, contohnya, mau menikah yuk cari hari yang baik. Hari yang baik itu bukan bicara pihak pria, pihak wanita bisanya waktu yang tepat ya. Ini bukan bicara, kalau itu tentu harus dipersiapkan dengan matang ya. Kesiapan keluarga A, keluarga B dalam pernikahan ataupun pertunangan gitu ya. Tentu harus dipersiapkan dengan baik. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang mungkin masih hari yang baik itu misalnya hari Senin gitu, minggu keberapa. Lalu hari apa yang dianggap itu memiliki suatu nilai tertentu gitu. Nah ini juga yang sebenarnya tidak boleh lagi dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tidak boleh lagi dimiliki oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi terikat di dalam hal-hal tersebut. Bagi Tuhan semua hari adalah baik. Memberitakan Injil saja dikatakan kapanpun kamu memberitakan Injil itu adalah hari yang baik. Jadi tidak boleh lagi terbelenggu dengan yuk cari hari yang baik buat nikah, yuk cari hari yang baik buat tunangan. Tapi bukan di dalam prinsip untuk mengatur manajemen waktu yang baik ya, bukan. Tetapi karena mereka punya satu kayak satu prinsip tertentu gitu. Ini kalau misalnya tanggal berapa ya?
tanggal 9 gitu ya. Tanggal 9 ini biasanya nih bawa hoki nih. Nah, kayak gini nih yang sebenarnya harus dihindari. Karena dalam Kristus semua tanggal itu bawa hoki. Amin Bapak Ibu. Semua hari itu baik jika kita ada di dalam Tuhan. Semua tanggal itu baik membawa berkat jika kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi semua tanggal juga menjadi tanggal yang bawa malapetaka, bawa sial kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan masalah tanggal atau harinya, tapi bagaimana perilakumu di hadapan Tuhan. Itu yang menentukan harimu itu baik atau tidak. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Hal-hal yang dianggap bahwa itu penting, bahwa itu urgent, sebenarnya nggak urgent juga kalau dilihat. Kalau terikat kepada peraturan-peraturan dunia. Hukum-hukum itu nggak membawa hidup Bapak Ibu. Tetapi Kristus itulah yang membawa hidup. Injil itulah yang membawa hidup. Firman Tuhan bahkan dia sendirilah yang membawa hidup dalam kehidupan kita. Itu yang Rasul Paulus mau katakan. Kita tahu kan sebenarnya hal ini, tetapi kenapa mesti terjerat ke situ lagi? Kenapa ketika kita tahu, wah mau pelayanan nih contohnya ya. Di dunia akademis pelayanan ini sering sekali nih kita dengar ya. Sudah pintar, sudah melayani, belajar sekolah teologi, pintar berdebat, pintar berteologi. Tapi kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Sama saja sebenarnya. Ini nggak jauh berbeda dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Kita pintar bercakap-cakap tentang Tuhan, tapi kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Kita pintar bercerita tentang Tuhan, tapi kita nggak pernah cerita sama Tuhan. Nah ini sebenarnya yang harusnya kita hindari. Kita pintar ngajarin orang, tapi kita nggak pernah ngajarin diri sendiri. Bagaimana seharusnya kita bertuhan dengan baik. Nah ini yang harusnya dihindari. Dan Rasul Paulus tidak mau hal itu terjadi kepada jemaat Galatia. Dan tentunya saya percaya Tuhan juga tidak pernah menginginkan itu terjadi dalam diri kita. Tuhan mau kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan karena hukum-hukum yang mengikat. Hukum-hukum hanya menghantar. Tata tertib gereja hanya membantu. Tetapi esensi kita hidup di dalam Tuhan adalah ketika kita bisa mengiring Tuhan senada dengan apa yang dikehendakinya. Seperasaan dengan Allah. Dalam Galatia, dalam surat kepada jemaat Galatia dikatakan ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh, maka tentunya kita memiliki irama yang sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jerat itu bukan hanya jerat legalisme yang saya bilang tadi, itu betul. Jerat legalisme bisa merusak kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi ada lagi satu jerat lagi, yaitu jerat penyalahgunaan kemerdekaan. Ini bisa kita lihat di dalam pasal 5 dan 6 tentunya. Pasal 5 dan 6 di sini dikatakan Galatia 5 di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Jadi keinginan daging sama keinginan Roh itu pasti bertentangan Bapak Ibu, nggak bisa jalan bersamaan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki ya, karena ada pertentangan di dalam jiwa kita, apakah kita akan memenuhi keinginan Roh atau keinginan daging. Akan tetapi kamu memberi diri jikalau Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Lalu disandingkan lagi oleh Rasul Paulus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya.
ada dua kondisi, perbuatan daging dan perbuatan roh itu seperti apa. Kenapa Rasul Paulus mengungkapkan hal ini? Karena Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Galatia pun bukan hanya ada yang terjerat di dalam belenggu legalisme, tetapi juga terjerat di dalam belenggu penyalahgunaan kemerdekaan. Di dalam pasal 5 dan 6 itu Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia yang salah mempergunakan kemerdekaan. Jadi mereka menganggap begini, jika mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka mereka sesuka-suka hati mereka melakukan perbuatan, bahkan perbuatan daging. Mungkin bagi mereka dipikir kalau sudah menjadi orang Kristen, ya berzina ya nggak apa-apa, bisa dimaklumi, nanti dimaafkan. Salah. Walaupun orang Kristen, tapi kalau melakukan zina tetap masuk neraka, sama aja. Ya, jadi nggak boleh punya prinsip karena kita orang Kristen kita bebas melakukan apapun, toh kita punya darah Yesus yang sudah menebus kita. Oh nggak juga. Ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukumnya Allah, hukum Tuhan, kita juga masuk neraka. Jadi jangan pede dengan judul orang Kristen. Jangan pede dengan istilah bahwa kita orang Kristen, kita anak Allah, kita sudah dibebaskan. Tetapi perbuatan kita tidak mengiringi status kita sebagai orang Kristen. Sama saja masuk neraka Bapak Ibu. Jadi kita jangan kepedean dengan status kita, oh udah orang Kristen, anak raja. Jadi suka-suka kan, namanya juga anak raja kan, suka-suka dong kan kita yang punya kerajaan. Oh enggak begitu. Kenapa? Karena di sini juga dikatakan kalau misalnya memang bisa seperti itu, tentu Rasul Paulus tidak akan memberikan teguran seperti ini. Rasul Paulus bilang kan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga seharusnya tidak ada lagi yang namanya percabulan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Bapak Ibu kalau kita lihat nih ada iri hati, amarah. Sepertinya hal ini biasa sekali ya terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marah boleh? Boleh, asal tidak dikuasai oleh kemarahan. Nah itu yang bicara tentang amarah itu ya. Yang tidak bisa dikendalikan, itu yang tidak boleh. Makanya dikatakan harus ada yang namanya pengendalian diri. Buah roh itu salah satunya adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Jadi kalau kita bilang bahwa kita ini milik Kristus, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bilang kita milik Kristus, kita sudah merdeka kan? Betul, tapi jangan suka-suka dengan melakukan apa yang menjadi perbuatan daging. Karena sama saja kita sedang menyalahgunakan kemerdekaan. Janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini peringatan yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Tidak boleh gila hormat. Apalagi para pelayan Tuhan sudah dipercayakan melayani, pelayan mimbar atau pelayanan dalam jenis apapun, pelayanan gerejawi ya maksud saya. Lalu kita merasa harus dihormati. Saya kan pelayan Tuhan, harus dihargai dong, harus dihormati. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pesan ini pun bukan hanya kepada jemaat Galatia, tetapi juga kepada kita semua. Tidak usah jadi pelayan, jadi jemaat juga, siapapun kita. Jangan gila hormat. Jangan saling menantang dan saling mendengki. Kalau ada perseteruan, segera selesaikan. Kalau yang menjadi lawan tidak mau selesai, maka kita menyelesaikan dan kita mengampuni. Selesaikan setiap perseteruan. Selesaikan setiap perselisihan. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan banyak hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ini. Kenapa? Karena itu semua perbuatan daging. Kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Justru kemerdekaan adalah kebebasan untuk tidak berdosa. Merdeka tapi tidak berdosa.
Dan itu yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, dan itu pula yang diharapkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Kita adalah orang-orang yang merdeka, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Jangan mau lagi masuk ke dalam jerat. Baik jerat legalitas, legalisme, maupun jerat penyalahgunaan kemerdekaan itu sendiri. Jangan gunakan kemerdekaanmu untuk membenci sesamamu. Jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menekan sesamamu. Mungkin kita punya power, kita punya kuasa, kita punya kecerdasan. Kita tekan sesama kita yang tidak sebanding dengan kita. Tuhan tidak berkenan. Tetaplah hidup di dalam kemerdekaan dalam Tuhan dengan hidup di dalam kasih. Sebagaimana yang Paulus juga sudah katakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau mungkin punya power. Kita mungkin punya kuasa. Tapi bukan berarti kita harus semau-maunya dengan kekuasaan itu. Kita bisa sebebas-bebasnya dengan kekuasaan itu. Tanpa kita mengasihi sesama. Tuhan mau ketika kita merdeka tanpa berdosa. Kiranya kebenaran ini bisa mengingatkan kita kembali. Jika kita sudah mulai terjerat, mari kita bertobat. Kita memberi diri kembali untuk dimerdekakan tanpa harus berbuat dosa. Mari berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapak, biarlah kami membawa firman dan melakukannya, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Tuntun kami di dalam setiap tingkah laku kami, agar kami waspada dengan setiap tingkah laku kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.